Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masaul khair. Ya, malam ini Ana akan membuat sebuah tutorial dalam menulis huruf-huruf hijaiyah. Ada alif, ba, ta, sa, dan seterusnya sampai akhir. Oke, tidak berlama-lama. Huruf yang pertama ada huruf alif. Nah, huruf alif itu garis set. Huruf alif. Kemudian huruf ba. Kita hapus aja ya langsung. Kemudian huruf ba itu kita ambil dari kanan, dari atas turun belok, terus lanjut bernaik, kasih titik. Huruf ba. Nah, begini huruf ba. Kalau huruf ta sama kayak gitu, cuman beda di titik. Nah, kalau huruf ta itu dikasih titik 3, 2. Kalau huruf sa itu tambah 1 titik di atasnya. Sa. Nah, huruf ta dan sa ini ada yang menuliskannya begini, dan ada pula 2 titik tersebut diganti dengan garis seperti ini, atau agak bergelombang, jadi dari atas turun, naik, turun lagi seperti ini. Baru kalau sa ditambahin titik-titik. Nah, ada pula yang bikin huruf sa itu titik-tiganya diganti jadi segi 3 seperti ini. Ini huruf ba, ta, dan sa. Nah, kita ulang. Jadi bagaimana tadi garisnya? Ya, dari atas turun agak mencong ke kanan, terus belok, bikin sebaliknya naik ke atas. Huruf ba, ta atau gini, ta, dan sa. Nah, seperti itu. Ba, ta, sa. Kemudian huruf ba, ta, ada huruf jim. Nah, huruf jim kita ulangi. Huruf jim itu ambil dari bawah sedikit, terus belok ke kiri atas, kemudian tarik garis. Nah, setelah tarik garis, dari sini, boleh dari sini, belok dari sini, bebas. Jangan pakai anak dari sini, terus bikin perutnya. Seperti ini. Kalau kurang nyaman, bisa dipendekin seperti ini. Huruf jim dan ha, kemudian huruf kho. Nah, huruf jim itu ditambah titik di tengah-tengah perutnya. Kalau huruf kho ditambah yang ada di atas. Kita di atas tengah-tengah. Nah, ini huruf kho. Nah, bagaimana huruf ha kecil? Nah, huruf ha kecil itu tanpa titik sama sekali. Ya, jadi ini huruf ha. Ini ja dihapus jadi ha. Titiknya pindah ke atas jadi kha. Oke. Ja, ha, kha. Nah, kemudian kita beralih ke huruf dal dan zal. Nah, huruf dal dan zal itu juga sama. Nah, huruf dal itu kecil saja, set, belok, atau kalau kurang enak huruf saja. Huruf dal. Kalau kepanjangan itu jadi huruf ro. Nah, perbedaannya di sini. Kalau huruf dal itu kecil saja, tapi kalau huruf ro itu panjang ke bawah kayak
ada kail, kayak kail seperti itu. Nah, huruf dal dan zal. Perbedaan huruf dal, kalau huruf dal itu tanpa titik, kalau huruf zal itu pakai titik. Dengan titik itu dal, tanpa titik itu dal, dengan titik itu zal ya. Oke. Setelah huruf dal, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, dal, zal, ra. Nah, kemudian huruf ra. Nah, huruf ra, tanpa titik, huruf zai dengan titik ya, seperti itu ya. Bedanya ro dengan titik, ro tanpa titik, zai dengan titik, huruf zai. Nah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai. Habis itu ada huruf sin dan shin. Nah, sama, huruf sin itu dengan huruf sin itu tanpa titik, kalau huruf shin itu dengan titik. Nah, sama, membuat titik itu ada yang literally titik 3, ada yang seperti tadi dibikin gelombang, ada juga yang dibikin segitiga, shin. Nah, huruf sin tanpa titik, huruf shin dengan titik 3 di atas ya. Jadi kita seperti bikin huruf W ya, seperti kita bikin huruf W, tapi ini yang lekukan pertama itu lebih kecil daripada lekukan kedua. Setelah lekukan kedua baru kita tarik garis agak panjang untuk membuat perutnya, atau ini kepanjangan, jadi kita hapus, jadi rata saja, rata gitu. Nah, baru kita kasih titik. Set. Begini Pak ya, seperti ini huruf sin dan shin. Setelah itu ada huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin. Kemudian khod, bod. Nah, khod, huruf khod itu kita ambil dari bawah, naik ke atas, set, terus seperti membuat gunung tapi dibalik, kemudian agak naik sedikit, set. Setelah naik kita bikin perutnya, set. Ini huruf shad. Nah, untuk huruf shad itu ditambahin titik di antara yang pas turunannya ini ya, seperti matahari gitu ya, cuman agak jauh ya. Kemudian huruf bod seperti ini, tinggal ditambahin titik, tapi kalau tanpa titik menjadi huruf shad. Nah, huruf shad, setelah huruf shad, dod, kemudian ada huruf to dan zo. Nah, untuk huruf to itu mirip kayak tadi. Nah, huruf to kita bikin mirip kayak huruf shad, cuman ini agak tegak ya. Atau kita bikin lagi, set. Nah, huruf to, kalau huruf shad itu tadi ada perutnya. Nah, kalau huruf to dia nggak ada perutnya, tapi ada tiangnya, ada garis tegak. Nah, ini huruf to. Nah, bagaimana dengan huruf zod? Huruf zo itu dikasih titik. Nah, sama kayak huruf bod,
zo juga dikasih titik. Nah, kalau tidak dikasih titik itu to, tapi kalau dikasih titik itu jadi zo. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Alif ba ta sa jim ha kha dal zal ra zai sin shin sad dad ta za. Habis itu ada huruf ain. Nah, huruf ain itu bagaimana cara buatnya? Cara buat huruf ain itu kita bikin kepalanya dulu kecil. Set. Nah, setelah bikin kepala baru bikin perutnya. Ain. Diulangin. Set. Bikin kepala yang kecil, baru bikin yang besarnya, bikin perut. Nah, bagaimana untuk ghain? Untuk ghain itu tinggal dikasih titik aja di atasnya. Titik. Nah, ini huruf ghain. Nah, ini ain, ini ghain. Ain dan ghain. Nah, habis ain, ghain, kemudian ada huruf fa. Nah, huruf fa itu dia dibikin kecil, kepalanya baru dikasih yang panjang. Apa ya? Badannya yang panjang. Ini huruf fa. Kemudian ada huruf qaf. Langsung Anda bikinkan huruf qaf di bawahnya supaya terlihat bedanya. Nah, begini huruf qaf. Nah, untuk huruf qaf itu kayak lebih kecil badannya. Kalau huruf fa itu lebih panjang. Fa, qaf. Setelah huruf fa, qaf, baru ada huruf kaf. Huruf kaf itu ada macam-macam ya, tergantung kreativitas masing-masing. Ada yang bikinnya jadi dia dari bawah terus naik ke atas sedikit, bikin segitiga, baru seperti kail gitu, kemudian kita kasih huruf hamzah. Gimana cara bikinnya? Kita ulangi ya. Dari atas bikin perutnya panjang, naik, kemudian dikasih huruf hamzah. Bikin huruf hamzah kecil dulu seperti ini, baru dikasih garis lurus seperti ini. Nah, setelah huruf kaf baru huruf lam. Nah, supaya mengerti kenapa ada huruf hamzah di sini, karena nah seperti ini. Atau kita buat lagi. Set. Nah, lam. Nah, pada zaman dulu Khilafah Utsman bin Affan dan para sahabat lainnya, Khulafaur Rasyidin radhiyallahu alaihim ajma'in, itu huruf hijaiyah itu belum memiliki titik. Tidak memiliki titik, tidak ada harokatnya. Jadi ya kosong melompong. Nah, kemudian ada salah seorang murid dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, itu beliau berijtihad atau seperti berinovasi, akan tetapi ini untuk memudahkan para kaum muslimin, terutama yang non Arab, itu untuk mudah memahami Al-Quran, bahasa Arab terutama, memudahkan untuk memahami Al-Quran. Nah, maka dari itu dahulu ini huruf lam dan huruf kaf ini bentuknya mirip. Kalau misalnya tidak dikasih hamzah, maka
seperti sama aja, huruf lam dan huruf kaf. Makanya beliau, ana lupa namanya siapa, nanti insya Allah dicari. Nah, maka beliau berijtihad untuk menambahkan huruf hamzah untuk membedakan mana huruf kaf dan mana huruf lam. Yang huruf kaf, ini kaf, ini lam. Nah, seperti itu. Itu kilas balik dari sejarah kenapa huruf kaf ada hamzahnya. Oke. Dan kita lanjut, fa, ko, kaf, lam, mim, nun, mim, mim. Huruf mim. Huruf mim itu bisa begini, atau bisa begini. Bisa begini. Huruf mim. Setelah huruf mim ada huruf nun. Nah, nun itu agak panjang. Alif, ba, ta, sa, ko, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Wow. Nah, berbeda dengan huruf fa atau huruf qaf. Nah, huruf waw itu tetap di bawah, tidak ke atas. Ininya tetap di bawah. Kalau ini naik ke atas, sama ini juga naik ke atas, ini tetap di bawah. Fa, ko, kaf, waw, mim, nun. Nah, kemudian ada huruf ha dan ya. Ha besar. Itu bentuknya. Ini cara bikinnya. Ini dari atas naik, turun. Nah, sampai sini kita bikin bulatan, rata. Nah, seperti itu. Kita ulangin. Naik, turun, bulat, rata. Nah, seperti itu huruf H. Huruf H kayak ada gunung dan ada batunya gitu. H, wa, dan huruf ya. Nah, huruf ya seperti ini, kayak bebek dikasih garis atau dikasih titik 2. Oke. Ini huruf ya. Begini, kasih kepala, terus kasih perutnya. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir huruf hamzah, sama kayak tadi di huruf kaf. Ini hamzah tuh bikin kepalanya, bikin kepala, kemudian kasih garis miring gitu, begini, kasih garis set, garis lurus. Nah, di mana letak hamzah? Nah, hamzah itu terletak di alif. Nah, a, i, atau u. A sama u itu tempatnya sama, a atau u itu tempatnya sama. Yang beda cuman i aja. Nah, seperti ini. Ya. Demikian tutorial membuat huruf hijaiyah. Oke, cukup sekian. Semoga bisa dipraktekkan. Naltaqi fi liqa'in akhar. Syukron.